Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua ananda kelas 5? Hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya secara bersama-sama kita melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda yang dirahmati Allah, kita masuk ke pelajaran yang ketiga dengan tema Cita-citaku menjadi anak soleh. Kalau di buku di halaman 22. Nah, apakah yang dimaksud dengan cita-cita? Cita-cita adalah impian atau keinginan. Sedangkan anak soleh, soleh berasal dari bahasa Arab yang artinya baik. Jadi anak soleh adalah anak yang baik. Oke, sekarang kita masuk ke submateri bagian A, yaitu orang jujur disayang Allah. Nah, ananda yang dirahmati Allah, jujur dibagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah jujur kepada Allah. Ciri-cirinya selalu mentaati perintah Allah dimanapun dan kapanpun. Contoh jujur kepada Allah ini adalah mendirikan sholat 5 waktu. Kita telah mengetahui umpamanya sholat isya sebanyak 4 rakaat. Kalau kita kerjakan menjadi 1 rakaat, berarti kita tidak jujur kepada Allah. Kemudian yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Contohnya adalah tidak mencontek saat ujian atau ulangan. Nah, jujur kepada diri sendiri pada akhirnya akan membentuk karakter kepribadian percaya diri. Kemudian yang ketiga, jujur kepada orang lain. Nah, umpamanya kita berjanji kepada Bapak Ibu Guru akan menyerahkan tugas PR pada hari dan tanggal tertentu. Namun, bila tidak kita penuhi, maka berarti kita telah tidak jujur kepada orang lain atau kepada Bapak Ibu Guru. Sebaliknya, kalau kita penuhi berarti kita telah jujur kepada Bapak Ibu Guru. Kemudian apalagi contohnya? Contoh yang lain adalah mengembalikan sisa uang jajan kepada ayah atau ibu. Ananda yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk kepada submateri bagian B, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, di situ kita diminta untuk mengamati 2 buah gambar. Yang pertama, gambar 3.4 adalah contoh sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Sedangkan gambar yang kedua, 3.5 adalah contoh sikap hormat dan patuh kepada guru. Ananda yang dirahmati Allah, selaku anak muslim, kita diwajibkan untuk hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua kita terdiri atas ayah dan ibu. Nah, kenapa kita diwajibkan untuk hormat dan patuh kepada orang tua? Karena orang tua, ibu telah mengandung selama 9 bulan. Kemudian ketika kita sudah lahir ke dunia ini, kita dirawat, diasuh, dibimbing, diberi makan, kemudian disekolahkan, sampai sekarang kita lihat diri kita sudah besar. Maka daripada itu kita wajib untuk hormat dan patuh kepada orang tua kita. Kemudian kita masuk ke hormat dan patuh kepada guru. Nah, mengapa kita harus hormat dan patuh kepada guru? Jawabannya adalah karena guru merupakan pengganti orang tua kita di sekolah. Banyak yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu pengetahuan dan keteladanan.
Guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah, membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, mengenal seni dan sebagainya. Selain itu juga ia mengasuh, membimbing, memperhatikan, menjaga kita selama berada di sekolah. Begitulah jasa guru kepada kita. Maka daripada itu sudah seharusnya kita bersikap setia, hormat dan patuh kepada mereka. Sikap hormat kepada guru ini dapat ditunjukkan dengan berbicara santun, berbahasa yang baik dan benar, rendah hati, tidak sombong, dan tidak merasa lebih pintar. Oke, sampai di sini penjelasan singkat dari Bapak, dan sampai ketemu pada pelajaran daring berikutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.